Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tama menyerahkan teleponnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Ini, gunakan teleponku, telepon sekarang." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada orang berpakaian hitam di sampingnya, "Buka borgolnya." Pria berbaju hitam segera mengikutinya. Setelah Cynthia mendapatkan kembali kebebasannya dengan kedua tangannya, dia segera mengambil telepon dari Tama, memasukkan nomor, dan memanggilnya. Setelah menunggu beberapa menit di telepon, sebuah suara tua tapi sangat tebal terdengar, "Halo, ini siapa?" Cynthia mendengar suara tuan tua dan menangis dan berkata, "Ayah, ini aku, ayah." Cynthia, Maherenza, di ujung lain telepon, berseru, "Bagaimana kabarmu? Apa kamu dalam bahaya?" Cynthia menangis dan berkata, "Saya ditahan oleh Tama. Dan dia berkata dia tidak akan membiarkan saya kembali ke Surabaya untuk tahun baru." "Ayah, anak ini tidak memiliki rasa hormat dan sombong. Anda harus membantuku." Maherenza berkata dengan heran, "Ada apa? Kenapa kamu berkonflik dengan Tama?" Tama langsung mengangkat telepon saat ini, dan berkata dengan dingin, "Dia membuatku marah, menculik ibu mertua, dan meminta ibu mertuaku untuk membujuk istriku untuk menceraikanku. Apakah ini gaya keluarga Renza dalam melakukan sesuatu?" Maherenza terkejut, ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. "Tama, dia adalah Cynthia Renza, bagaimanapun juga bibimu." Tama bertanya balik, "Apa? Hak apa yang dia miliki untuk mengganggu kehidupan rumah tanggaku? Jangan katakan bahwa dia memiliki hak ini. Bahkan kamu saja tidak memiliki hak atas pernikahanku." Maherenza berkata dengan emosi, "Hei, kamu benar. Dia seharusnya tidak melakukan ini. Aku minta maaf padamu, tolong biarkan dia kembali." Tama berkata dengan dingin, "Aku sudah berkata, dia akan berada di Jakarta sampai tahun baru, dan aku akan membiarkannya kembali ke Surabaya setelah tahun baru. Tapi, jangan harap aku akan membebaskannya sebelum tahun baru. Bahkan Dewa Perang pun tidak akan bisa membebaskannya." Maherenza di ujung lain telepon ragu-ragu sejenak, dan berkata tanpa daya, "Baiklah, terserah kamu Tama." Ketika kata-kata ini keluar, Cynthia terlihat putus asa, dan berseru-seru dan memohon, "Ayah, aku ingin kembali ke Surabaya untuk menemanimu merayakan tahun baru, ayah." Maherenza berkata dengan sungguh-sungguh, "Cynthia, karaktermu benar-benar terlalu kasar. Manfaatkan pelajaran ini, kendalikan emosimu, jangan bersikap seperti wanita tua berusia 50 tahun, dan buat masalah seperti anak muda sepanjang hari." Ayah." Cynthia tiba-tiba terhalang dan tidak tahu harus berkata apa. Maherenza berkata lagi, "Tama, pulanglah jika kamu punya waktu, kakek sangat." Sebelum Maherenza selesai mengucapkan 3 kata, "Aku sangat merindukanmu," Tama langsung menutup telepon. Dia tidak memiliki hubungan dengan Maherenza. Belum lagi dia tidak bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Jadi Tama bahkan sangat tidak ingin memiliki hubungan baik dengannya. Begitu telepon ditutup, Cynthia tercekat dan bertanya, "Tama, izinkan aku merayakan tahun baru di Jakarta. Aku ingin menghabiskan tahun baru sendirian di Presidential Suite di Shangri-La." Tama tersenyum dan berkata, "Kamar Presidential Suite Shangri-La? Kamu pikir aku akan memberikanmu kenyamanan itu? Aku akan menyewakan sebuah rumah di desa pinggiran dan membiarkanmu tinggal di sana untuk waktu yang lama." "Apa?" Cynthia tercengang dan berkata, "Kak, kamu memintaku untuk tinggal di desa pinggiran? Kamu sangat kejam." Tama mencibir,
dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah tahun baru Imlek. Delon yang datang ke Jakarta dengan sepeda tidak tahu kemana dia pergi, jadi dia langsung menelepon Nanda. Begitu melihat panggilan dari Tama, Nanda bertanya dengan gembira, "Tama, ada apa kamu meneleponku?" Tama bertanya padanya, "Nanda, di mana sepupumu Delon?" Nanda berkata, "Dia memberitahuku pagi ini bahwa dia akan menyeberangi Sungai Ciliwung, dan dia mungkin bisa mencapai Jakarta malam ini." Tama mengerutkan kening, "Kenapa dia begitu lambat?" Nanda berkata tanpa daya, "Dia mengalami kecelakaan kecil di sepeda dan melukai lengannya, jadi dia memperlambat kecepatan." Tama bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menemukan rumah untuknya di pinggiran kota?" Nanda berkata, "Aku telah menemukannya. Sesuai permintaanmu, sewa 500.000 sebulan." Tama bersenandung dan berkata, "Oke, aku akan memeriksanya besok." Kemudian dia mengakhiri telepon itu. Pada saat ini, Johan datang bersama Edi Wibowo yang mengenakan penutup kain hitam. Tama segera berkata kepadanya, "Atur seseorang untuk mensurvei ke desa di pinggiran kota. Kemudian sewakan kamar yang paling buruk di sana. Atur semuanya agar Nona Renza ini tinggal di sana dengan tersiksa selama 7 malam 7 hari, dan dia tidak akan diizinkan keluar selama 7 malam ini. Sedangkan untuk membeli makanan, baik itu bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari, dia hanya diperbolehkan untuk membeli makanan yang sangat murah, seperti tempe, tahu, dan sayuran murah." "Mengerti." Johan segera mengangguk dan berkata, "Menegertu Tuan, saya akan mengatur semua ini agar wanita ini jera." Cynthia Renza sudah sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Tama, apa maksudmu? Meskipun ayah membiarkanku ditahan olehmu, aku masih bibimu, Cynthia Renza. Di keluarga Renza statusku lebih tinggi darimu. Kamu harus menghormatiku. Kamu tidak bisa ya, semena-mena terhadapku. Berikan aku tempat tinggal yang bagus." Tama mengabaikannya, tapi menunjuk ke arah pengawal dan menunjuk ke kursi kosong di samping Cynthia Renza. Pengawal pun mengerti apa maksud Tama, dan segera mengantar Edi Wibowo ke sisi Cynthia Renza. Setelah itu, Tama mengulurkan tangannya, melepas tutup kepala Edi Wibowo, dan tersenyum tipis ketika memandangnya. "Hai Tuan Edi Wibowo, kita bertemu lagi." "Kamu, Tama." Pada saat ini, seluruh tubuh Edi Wibowo tampaknya kaget bukan main. Seperti disambar petir di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Tama akan benar-benar muncul di hadapannya. Apakah dia dalang di balik semua yang terjadi hari ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Melihat ekspresinya yang ketakutan, Tama berkata sambil tersenyum, "Tuan Edi Wibowo, sudah lama sekali, tapi izinkan aku memperkenalkanmu pada wanita jalang di sebelahmu dulu." Cynthia Renza menatap Tama dengan mata terbelalak, mengertakkan gigi dan berkata, "Tama, kamu jangan keterlaluan ya, aku bibimu." Tama mengabaikannya dan terus berkata kepada Edi Wibowo, "Nama asli tikus ini bukanlah Rosa, tapi Cynthia Renz. Dia adalah putri tertua dari keluarga Renza di Surabaya, dan juga saudara perempuan ayahku. Ia bisa disebut dia adalah bibiku." "Apa?" Edi Wibowo seperti meledakkan bom nuklir di dalam hatinya. Suaranya yang ketakutan bergetar dan berkata, "Kakakmu, oh tidak kamu? Apakah kamu benar-benar tuan muda dari keluarga Renza?" Tama tersenyum, "Aku memang keluarga Renza, tapi tidak ada yang bisa dibanggakan." Edi Wibowo seketika menggigil dengan keringat dingin dan berkata, "Tuan muda, mengapa Anda tidak mengatakan identitas Anda? Jika saya tahu bahwa Anda adalah tuan muda keluarga Renza, saya pasti akan menjadi satu-satunya orang yang menantikan Anda. Bahkan jika Anda memberi saya ribuan keberanian, saya tidak berani melawan Anda." Tama tersenyum dan berkata, "Tuan Edi Wibowo, jangan terlalu takut, lihat dirimu, wajahmu pucat. Keluarga Renza tidak seseram yang kau pikirkan." Dengan itu, dia menunjuk ke Cynthia Renza di sampingnya,
dan berkata, "Lihat, bukankah wanita tua yang merupakan anak Maher Renza ini terikat olehmu?" Edi Wibowo ketakutan dan melambaikan tangannya lagi dan berkata, "Tuan Renza, jangan berkata begitu. Masalah ini sepenuhnya adalah masalah kedua bajingan Glenn Haris dan Arkan Haris." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.